Yang tadi adalah materi bagian pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke part 2. Selanjutnya adalah cara menghitung untuk PPh pasal 21 bukan pegawai. Di sini kita akan melihat cara menghitung DPP atau dasar pengenaan PPh pasal 21 bukan pegawai. Ada 3 macam perhitungan DPP untuk bukan pegawai. Yang pertama adalah yang berkesinambungan. Tarifnya 50% kali penghasilan bruto dikurang PTKP bulanan secara kumulatif. Yang kedua, berkesinambungan X pasal 13 ayat 1 yaitu 50% kali penghasilan bruto kumulatif tanpa PTKP. Yang ketiga adalah tidak berkesinambungan. Cara menghitungnya 50% kali penghasilan bruto. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung dan perbedaannya yang mempunyai PTKP dan tidak punya PTKP, kita akan lihat slide selanjutnya. Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk jasa dokter yang praktek di rumah sakit dan atau klinik Dr. Abdul Gopar, SPJP, merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di rumah sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Abdul Gopar. Pada setiap akhir bulan selain praktik di rumah sakit Harapan Jantung Sehat, Dr. Abdul Gopar juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Abdul Gopar telah memiliki NPWP. Pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Abdul Gopar di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat ini tabel penghasilan Dr. Abdul Gopar selama 1 tahun. Ya, total 524 juta. Dan ini dianggap berkesinambungan karena selama setahun Dr. Abdul Gopar mendapatkan penghasilan dari rumah sakit. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel cara menghitung untuk PPh pasal 21 Dr. Abdul Gopar. Pada bulan Januari, jasa dokter yang diterima oleh Dr. Abdul Gopar adalah 45 juta. Nah, dasar pemotongan PPh-nya adalah 50% kali 45 juta, yaitu 22.500.000. Nah, dasar pemotongan PPh kumulatif adalah 22.500.000. Nah, kemudian tarif pasal 17-nya adalah 5%. Nah, PPh pasal 21 terutang di kolom 6 yaitu kolom 3 dikali kolom 6, yaitu dasar pemotongan pasal 21 dikali dengan tarif. 22.500.000 dikali 5% dapat 1.125.000. Untuk bulan Februari, jasa dokter yang diterima oleh Dr. Abdul Gopar adalah 49 juta. Nah, dasar pemotongan PPh-nya 50% kali 49 juta adalah 24.500.000. Nah, dasar pemotongan PPh kumulatifnya adalah 47 juta. Nah, karena 47 juta masih di bawah 50 juta, maka tarifnya adalah 5%. Nah, 5% dikali dengan 24.500.000 total adalah 1.225.000 untuk PPh pasal 21 terutangnya. Kemudian di bulan Maret, jasa dokter yang diterima oleh Dr. Abdul Gopar adalah 47 juta. Nah, kemudian dasar pemotongan PPh-nya harus dipisah menjadi 2 bagian, yaitu 3 juta dan 20.500.000. 3 juta dan 20.500.000 ini diperoleh dari 50% kali 47 juta. Kemudian 3 juta dijumlahkan dengan 47 juta dapatlah 50 juta. Nah, karena posisinya sudah 50 juta, maka 5% dikalikan dengan 3 juta dapatlah 150.000. Selanjutnya ada sisa dari DPP sebesar 20.500.000. Karena sudah di atas 50 juta, maka dikenakan tarif 15%. Sehingga 20.500.000 dikali 15% sama dengan 3.075.000. Selanjutnya di bulan April, jasa dokter yang diterima adalah 40 juta. Dikalikan 40 juta kali 50% dapatlah 20 juta sebagai DPP-nya.
Nah, karena posisinya sudah di atas 50 juta, maka total kumulatifnya sama dengan 90.500.000 dan 20 juta dikalikan 15% sama dengan 3 juta. Selanjutnya, sampai Desember perhitungannya sama. Ya, 15% dikalikan dengan DPP. Hanya saja di bulan Desember karena ada kelebihan DPP 12 juta karena dasar pemotongan PPh pasal 21-nya sudah di atas 250 juta sehingga 12 juta dikalikan 25% dapat 3 juta dan total pajak selama tahun 2016 adalah 35.500.000. Dan apabila Dr. Abdul Ghaffar tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21-nya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, yaitu 120% dari tarif yang seharusnya. Nah, selanjutnya adalah untuk perhitungan bukan pegawai berkesinambungan dengan kasus yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kasus ini adalah Neneng Hasanah, petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamana. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi. Jadi hanya satu pemberi kerja. Dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Nah, pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dari Dinas Luar Asuransi dari PT Tabaru Life adalah sebagai berikut. Nah, cara perhitungan PPh pasal 21 untuk Neneng Hasanah hampir sama dengan Dr. Abdul Ghaffar. Perbedaannya hanya kita lihat di kolom keempat terdapat PTKP. Perbedaannya adalah PTKP. Untuk Dr. Abdul Ghaffar tidak dipotong PTKP. Sedangkan untuk Neneng Hasanah dipotong PTKP. Hal ini penyebabnya adalah karena untuk Dr. Abdul Ghaffar diasumsikan Dr. Abdul Ghaffar mendapat penghasilan dari tempat lain. Sedangkan Neneng Hasanah hanya sebagai petugas dinas luar asuransi. Sehingga untuk Neneng Hasanah terdapat PTKP. Cara perhitungannya sama dengan kasus Dr. Abdul Ghaffar. Silakan dilihat di tabel. Jika tidak paham, silakan berkonsultasi dengan saya ya. Untuk pengurangan PTKP adalah jika penerima penghasilan memenuhi syarat berdasarkan pasal 13 ayat 1 per 16 PJ 2016, yaitu telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Kemudian kita lanjutkan dengan bukan pegawai untuk penghasilan tidak berkesinambungan. Untuk penghasilan tidak berkesinambungan ini biasanya orang pribadi mendapatkan pekerjaan dari pemotong pajak tapi tidak berkelanjutan. Mungkin hanya satu kali dalam 1 tahun. Contoh, Nasrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer pada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta. Cara menghitung pajaknya adalah 5% kali 50% kali 5 juta sama dengan 125.000. Nah, dan jika tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya dikalikan 120%. Ya, sehingga menjadi 150.000. Kemudian kita akan melihat bagaimana perhitungan untuk peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Antara lain bisa kita lihat di slide berikut. Contoh peserta kegiatan yaitu peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain lomba olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, pertemuan atau kunjungan kerja. Peserta atau anggota kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Peserta pendidikan dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Nah, berikut ini bisa kita lihat cara perhitungan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan. Cara perhitungannya adalah DPP peserta kegiatan sama dengan penghasilan bruto. Nah, contohnya, Sony Amaros adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta dan menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta.
Nah, PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen tersebut adalah tetap menggunakan tarif pasal 17 progresif, yaitu 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000 dan 15% kali 150 juta sama dengan 22.500.000, sehingga total adalah 25 juta rupiah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan perhitungan pajak untuk bukan pegawai dan peserta kegiatan? Tolong dibaca-baca lagi bukunya ya, dan videonya bisa diulang-ulang lagi di bagian materi di atas. Dan selanjutnya adalah tentang PPh pasal 21 untuk uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus. Dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Berikut ini tata cara pemotongannya bisa dilihat di slide berikut. Pesangon ini akan dibayarkan ketika penghasilan di atas 50 juta. Nah, ketika penghasilan 50 juta ke bawah, tarifnya adalah 0%. Nah, di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, tarifnya 5%. Dan 15% adalah jika di atas 100 juta sampai 500 juta. Selanjutnya, jika di atas 500 juta, maka tarifnya adalah 25% dan bersifat final. Untuk uang manfaat pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, tarifnya adalah 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan 50 juta dan 5% atas penghasilan di atas 50 juta. Yang terakhir adalah tata cara pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 untuk pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya. Ini khusus untuk honor. Untuk gaji, perhitungannya sama dengan penghasilan untuk pegawai tetap. Untuk honor bersifat final, yaitu 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI, Polri, golongan pangkat tamtama, dan bintara dan pensiunannya. Kemudian 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS, golongan 3, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya. Dan 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat negara PNS, golongan 4, anggota TNI Polri, pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya. Selanjutnya adalah PPh pasal 26. Nah, ini berbeda dengan pasal 21 ya. Nah, ini khusus untuk wajib pajak luar negeri. Tarifnya adalah 20% kali penghasilan bruto atau tarif memperhatikan ketentuan P3B. Nah, cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Contoh, Edward Immanuel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar 2.500 US sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500. Nah, perhitungan pasal 26 adalah penghasilan bruto dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan, yaitu 2.500 dikali 11.500 sama dengan 28.750.000. Nah, PPh pasal 26-nya adalah 20% kali 28.750.000 sama dengan 5.750.000. Berikut ini adalah tabel tentang tarif PPh pasal 26 dengan memperhatikan perjanjian pajak berganda dengan negara lain. Silakan dilihat. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat belajar dan berlatih di rumah. Sampai jumpa.